Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Taufikur Rahman di channel School Tech Info. Baiklah teman-teman semua, materi pembahasan kita kali ini adalah mengenai heading. Heading di dalam HTML berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Jadi heading terdiri dari 6 tingkatan yang dimulai dari heading 1 sampai dengan heading 6. Jadi semakin tinggi tingkatan headingnya, maka tulisan yang akan dihasilkan semakin kecil. Karena H1 di sini merupakan heading dengan tulisan yang paling besar, sehingga dianggap sebagai heading pertama. Nah, heading ini dapat digunakan untuk menambahkan ke struktur halaman web. Untuk penulisan heading, tag yang digunakan adalah tag H, dan dapat ditambahkan dengan masing-masing tingkatan dari heading. Oke teman-teman semua, kita contohkan saja heading menggunakan HTML. Langkah pertama, silakan simpan, buat sebuah file baru terlebih dahulu, kemudian simpan file tersebut, beri nama filenya heading, kemudian save as tab-nya HTML, dan file name-nya tetap dengan ekstensi heading, ekstensi HTML, kemudian save, dan setelah itu buatkan struktur HTML-nya. Detailnya kita buat heading. Nah, untuk pertama kita akan membuatkan heading pertama ya, heading H1. Nah, kemudian kita tambahkan elemennya. Ini adalah heading 1. Kita copy saja file elemen ini ya, biar lebih cepat. Kemudian kita buatkan H2, kemudian tab, pastikan ini adalah heading 2, heading 3, H3, kemudian H4, tab, H5, dan yang terakhir adalah heading 6, tab, ini kita pastikan heading 6. Nah, kita sudah membuatkan keseluruhan dari tingkatan heading, dimulai dari heading 1 sampai dengan heading 6. Nah, sebelum kita melihat hasil dari tag heading ini, silakan disimpan terlebih dahulu filenya, save. Kemudian klik kanan pada lembar kerja dari Sublime Text 3. Kemudian open in browser. Nah, ini adalah tampilan heading dari tag heading yang sudah kita buat. Jadi perhatikan teman-teman semua, bahwasanya ini adalah heading pertama ya, sebagai judul pertama. Kemudian heading kedua ini merupakan subjudul dari heading pertama, dan heading ketiga adalah subjudul dari heading kedua. Sementara untuk penggunaan heading 4-6 itu hanya sebagai pelengkap saja. Tergantung dari teman-teman semua dari apakah ingin menggunakan heading 4 sampai dengan 6. Biasanya dalam pembuatan teks pada website itu rata-rata menggunakan heading 1 sampai dengan heading 3. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah hyperlink. Nah, kita menggunakan hyperlink itu digunakan untuk menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain pada HTML. Jadi misalnya kita ingin membuatkan link di dalam website kita. Nah, mungkin teman-teman pun sudah tahu sih apa dari fungsi link itu sendiri. Nah, untuk tag dari link itu dalam HTML menggunakan tag A ya, ditambahkan dengan atribut href, kemudian masukkan nama linknya. Langsung saja kita contohkan pada file heading tadi ya.
Misalnya di heading pertama, saya akan menambahkan sebuah atribut href, ya, di sini ya, a, ya, href. Kemudian yang tag penutup a-nya kita pindahkan sini saja ke belakang ya, Nah, oke teman-teman semua. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan link untuk menghubungkan antar file di dalam HTML ya. Jadi saya akan menghubungkan file heading ini dengan file komponen. Nah, perhatikan teman-teman, kita akan memasukkan nama file komponen ya ke dalam sini supaya file heading ini dapat berhubungan dengan file komponen. Kita masukkan nama file komponen ya, HTML, karena file komponen ini adalah file dengan berekstensi HTML. Kemudian silakan teman-teman simpan terlebih dahulu, save. Nah, kemudian setelah itu buka browsernya ya. Nah, silakan di refresh terlebih dahulu. Nah, coba teman-teman buka, ini adalah heading 1 ya. Sorry ya, komponen. Kemudian refresh, silakan dibuka. Nah, maka heading tadi akan berubah, akan mengarahkan kita menuju halaman dari komponen HTML. Nah, perhatikan teman-teman semua, ketika link tadi sudah kita klik, maka link tadi akan berubah menjadi warna ungu. Maksudnya link itu sudah pernah kita buka. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian untuk video tutorial kali ini mengenai heading dan hyperlink. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.